full boarding siap, atap progres. Ya, kebocoran lantai kandang, dan kita ya itu plafonnya udah terpasang ya. Ini bagian belakang kandang di Pandaan 1. Salam sukses petani Indonesia, kita kembali lagi bersama Inti Mustika dan juga Intikons. Proyek kandang 14 kali 120 meter 2 lantai ya. Ini seperti ini, sudah jadi ini lengkap detailnya. Seperti apa proses dari awal sampai akhir, sampai kita running test, seperti ini videonya ya, detailnya. Sekarang kita cek terpal kita ya, dari Inti Mustika. Terpal yang kita pakai itu terpal PVC, bahan PVC. Bisa dilihat ini ya, luarnya itu abu-abu atau silver, dalamnya hitam. Fungsi hitam apa? Untuk biar kedap. Untuk biar di dalam ini kan kita main lampu ini. Ada namanya lighting system, sehingga benar-benar saat ini dinaikkan semuanya gelap total, sehingga kita bisa main lighting system. Dan terpal PVC ini beratnya 2 kali lipat lebih berat dari terpal Korea pada umumnya. Ini berat satu roll 2 kali 100 itu sekitar 75-76 kilo. Berat banget, dan itu kedap, sehingga pori-pori ini benar-benar kedap. Kenapa? Sehingga dengan kedap ini sehingga kebocoran angin tidak bisa keluar, atau gas panas tidak bisa keluar. Dari luar pun kelembapan tidak bisa masuk. Kita meminimalkan semua kondisi itu, sehingga benar-benar di dalam kandang itu suhu yang kita atur itu bisa tercapai dengan sempurna. Jadi inilah fungsinya terpal PVC, lebih mahal betul, dan fungsinya luar biasa. Jadi inilah kelebihan daripada Inti Mustika kalau kita pemasangan tirai sistem. Kedua, tali. Kita lihat tali ini. Tali ini tegak lurus ke atas. Ya, dari dulu kita memasang sejak 15 tahun yang lalu, ini tegak lurus ke atas. Fungsinya apa? Agar tikus tidak bisa memanjat. Andai kata pemasangan tali segitiga seperti gunung, maka itu akan menjadi jalur tikus untuk memanjat. Dia bisa memakan terpal ini, sehingga terpalnya akan bolong-bolong. Nah, ini salah satunya kelebihan kita. Kemudian kita ngomong plat strip. Untuk matiin itu pakai plat stainless steel. Ini untuk mematikan terpalnya. Nah, tidak dipakai di tempat lain. Kita pelopornya memakai plat stainless steel. Oke, sekarang kita lihat kelistrikan ya. Kita panel dari Inti Mustika. Jadi ini adalah namanya panel pembagi. Jadi dari kabel genset di sana, kabelnya induknya masuk ke sini. Lihat besar-besar kan? Nah, ini namanya panel pembagi atau MCB breaker. Jadi ini MCB induknya, nanti ini akan dibagi untuk lantai 1, lantai 2. Nah, ini umum ya. Dan kita akan lihat panelnya, kipas, fan, auto, manual, alarmnya ada semuanya ya, sudah ada alarmnya. Nah, ini isi dalam kita. Ini MCCB induk, kemudian ini MCB, kita semua pakai Schneider yang kelas industri. Oval kontaktor semuanya pun asli Schneider ya. Kemudian ini safety-nya kita lihat. Safety-nya adalah 1 IRCP. Nah, fungsi IRCP adalah mengatur volt. Kalau ada naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah, kita atur di ini, ada angkanya. Kita mau setting di berapa toleransinya. Nanti dia akan berbunyi kalau volt tidak terlalu naik atau terlalu tinggi. Kemudian juga fast, pengaturan fast. Kalau fast tidak full, ini kan 3 fast, tapi kalau dia cuma masuk 1 fast atau 2 fast, maka dia juga akan ada alarmnya berbunyi. Kemudian ini adalah fuse program. Jadi kita ada untuk controllernya pakai Temptron atau pakai segala macam bentuk IoT. Ini ada pengamannya. Jadi semua kita ada pengamannya. Kemudian kita ada MCB control, ini untuk mengontrol semua MCB. Ya, kemudian ada timer juga kita. Jadi pada saat semua mati, genset menyala,
itu kipas di sini kita ambil contoh 9 unit tidak nyala berbarengan. Jadi berapa detik ada jedanya. Nah, kita testing ya, kita testing. Kita setting di manual dulu. Oke, sekarang powernya saya matikan. Oke, mati ini. Kita kasusnya mati semua, lampu PLN mati, genset mau nyala. Oke, kita nyalakan ya. Ini yang gawat, genset sudah nyala, masuk. Nah, nyala kipas tidak berurutan. Nah, bisa dilihat. Jadi timernya fungsinya begitu, sehingga narik gensetnya tidak terlalu banyak dayanya. Oke, dan kita lihat belakang kandang, kita lihat blower yang nyala. Yang menyala lantai 2. Yang menyala lantai 2. Jadi ini 14 meter kali 120, kita menggunakan 9 kipas multifan asli dari Belanda. Ya. Kita lagi testing, semuanya bisa nyala. Oke, ini posisi kipas mati ya. Sekarang kita menyalakan mengikuti timer. Oke. Oke, kita nyalakan mengikuti timer. Oke. Bisa dilihat menyala tidak berbarengan. Dan akhirnya 9 kipas nyala semua, kenceng banget itu. Multifan luar biasa. Ya, kemudian ini kita review main hopper ya. Main hoppernya ini ada 2, pakan akan dituang ke sini, kemudian melalui pipa ini dia akan masuk ke dalam kandang. Nah, kelebihannya dari inti mustika bisa dilihat pipa yang melengkung ini adalah pipa HDPE, jadi sangat tebal dan lentur. Mana untuk area R-nya pipa kita pakai pipa HDPE, jadi lebih awet. Ini dosatron. Ini ada alat untuk mencampur obat dan vitamin. Jadi ini ada dosisnya di sini, bisa disesuaikan dengan umur ayam. Ya. Dengan pompa kita semua memakai otomatis yok untuk mengatur tekanan air. Nah, dan ini panel lampu, ini peternaknya request pakai Timetron. Semua kita komplit dengan alarm di depan dan juga di belakang, di panel belakang. Alarm mati lampu, alarm trip, alat dan semuanya safety-nya lengkap semuanya. Sekarang kita masuk, keistimewaan kita adalah ini ada 4 jalur makan, 1, 2, 3, 4, dan setiap jalur ada sensornya seperti ini. Jadi tidak perlu menunggu pakan yang mana yang tidak perlu menunggu yang di ujung. Biasanya sensor cuma 1 di ujung situ, tapi ini kita tiap jalur kita kasih sensor, sehingga jalur manapun yang kosong pakannya dia langsung akan jalan. Misalkan yang ini kosong, misalkan yang ini pakan kosong, dia akan otomatis jalan. Misalkan yang ujung sana kosong, dia langsung jalan. Jadi setiap jalur semua punya sensornya masing-masing. Lalu yang ini kosong misalkan, langsung dia jalan. Kemudian misalkan yang ujung kosong, dia jalan juga. Sensornya ada semuanya. Jadi ada ini kan di dinamo utama, jadi ada pembuangannya untuk sisa pakan. Nah, ini keunggulan dari kita punya sistem. Oke, sekarang kita akan bahas pen feeder Unicorn dari Pristine Malaysia ya. Bisa dilihat, coba. Ini rapat semuanya. Ini satu pipa itu isinya yang normalnya 4, sekarang satu pipa berisi 8 tempat makan, khusus untuk brooding saja. Ya, khusus untuk brooding saja. Jadi nanti bagaimana
kalau sudah lepas brooding. Dalam perjalanan brooding ini bisa dinaikkan ini. Pada saat nanti ini turun pada DOC, nah ini bisa naik. Jadi pada saat ini menyentuh lantai dia akan naik sehingga ayam bisa matok. Dimakannya langsung dari sejak umur 1 hari udah bisa dipakai untuk brooding sejak umur 1 hari. Jadi kalau yang lainnya kan umur 4-5 hari baru turun. Ini kita dari umur 1 hari sudah bisa kita pakai. Sehingga nanti anak kandang pada saat terpal pelebaran, kan benar terpalnya pelebaran, dia akan buka ini. Klek pindah ke belakangnya. Ini kan bisa dilihat bolong-bolong. Nah, jadi nanti pada saat pelebaran dan akhirnya semuanya ayam sudah tersebar rata, ini kembali satu pipa isi 4. Nah, seperti itu. Ini hanya untuk masa brooding 8 pipa. Dan ini sangat membantu untuk feed intake-nya ayam, ya, sudah teruji. Kemudian kelebihan pen feeding unicorn dari Inti Mustika ini, kita ada sensor tambahan. Bisa dilihat warna biru ini. Sensor ini kita letakkan di sini. Dan karena tempat makan ini bisa kita pindah-pindah, ya, sensor pun akan bergerak mengikuti tempat makan yang kita pindah. Nah, jadi oke, ini area brooding ya. Terpalnya di sini. Pakan dari sana dikirim, itu small hopper di sana, silo di sana. Pakan akan di sini, karena ada brooding di sini, maka sensor ini kita taruh di tempat pakan ini. Jadi pakan akan stop di sini. Ini istilahnya pakan lagi jalan ya, lagi jalan kirim pakan ini misalkan. Nah, bisa dilihat, bisa dengar suaranya. Pakan lagi jalan. Pada saat pakan menyentuh tempat makan ini, yang ada sensornya menyentuh ini, pakan akan stop di sini. Luar biasa ya. Pakan akan stop di sini. Jadi pakan kalau tempat makan yang lainnya pakan akan tembus ke sana. Tembus sampai ujung. Lalu anak kandang harus menguras tempat makan di sana biar sensornya bisa detect. Di tempat makan unicorn tidak perlu. Jadi pakan akan stop di sini. Misalkan ini pelebaran terpalnya dicopot pindah ke sini. Oke, pelebaran sampai sini misalkan. Pakan jalan. Pakan lalu tiba sampai di sini, menyentuh sensor, mati. Jadi sangat memudahkan untuk anak kandang mengatur ayamnya, tidak perlu menguras sampai belakang. Nah, itu kelebihan dari unicorn pen feeder. Oke, sekarang kita akan lanjut ke belakang ya. Oke, jadi di dalam panel itu ada selektor manual atau auto. Pada saat memakai sensor yang bisa bergerak, itu kita pilih selektor di auto. Begitu ayam sudah merata ujung ke ujung, maka selektor kita pindah ke manual. Loh, kok manual? Nanti kalau manual apakah pakan akan jalan terus nanti tumpah di belakang? Tidak untuk unicorn. Jadi pada saat manual, pakan jalan manual. Pada saat pakan jalan dan menyentuh sensornya, nah, pakan jalan ini ya, pakan jalan. Ini kita pakai selektor manual ya. Dan pakannya penuh di sini menyentuh sensor, mati. Nah, jadi itu kelebihannya unicorn. Kita pilih manual, jalan, menyentuh sensor, mati. Sehingga manualnya unicorn feeder itu seperti auto pada tempat makan biasanya. Padahal kita manual. Jadi itulah kelebihannya. Kalau kita pencet auto, sensor itu yang bergerak, yang akan bekerja, yang di daerah brooding nanti ya. Begitu sudah lepas brooding, kita pilih selektor manual, dia akan mati sendiri pada saat pakan menyentuh sensor. Itu luar biasa unicorn. Sekarang kita testing untuk self deck atau pooling pad. Ya, kita testing untuk memenuhi satu blok ini per lantai kanan kiri ya, itu butuh waktu berapa lama ini kita timer. Harusnya maksimal 2 menit maksimal. Kita lihat dengan sistem kita berapa lama kita akan bisa full self deck ini rata dari ujung ujung.
Oke, sekian video kali ini. Nantikan lagi di video berikutnya. Salam sukses Putra Indonesia.